Baik, selamat datang di pengenalan CodeVision AVR. Perkenalkan, nama saya Martin. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai CodeVision AVR. Ini adalah salah satu program yang digunakan untuk memprogram atau membuat program dari microcontroller dalam bahasa C. Baik, kita mulai saja. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, untuk membuat sebuah project baru, kita bisa menggunakan wizard. Wizardnya itu bisa diakses di sini, File, New Project. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini kita pilih Yes. Ini target AVR chip-nya. Kita pilih ATmega. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul sebuah dialog baru seperti ini. Nah, teman-teman bisa memilih microcontroller yang mau digunakan. Misalnya ATmega 8A atau yang lebih tinggi ATmega 328P. Nah, untuk kali ini saya akan pilih yang 8. Nah, ini clocknya teman-teman bisa atur. Saya pilih 16 MHz. Kemudian, nah di sini ada fitur-fitur nih, project information ini boleh diisi, boleh tidak. Chip ini yang tadi, lalu ada port B, port C, port D. Nah, ini jadi untuk input atau output bisa diatur di sini. Nah, misalnya ini mau jadi output port B kosong, ini tinggal diklik. Atau ini mau jadi input dan lain-lain. Nah, ini untuk mengatur interrupt juga bisa di sini. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau mengaktifkan interrupt 0, kita klik di sini. Nah, ini modenya. Misalnya falling edge. Berarti dari transisi high ke low ya. Nah, ini teman-teman bisa ini generate program. Nah, ini kita klik OK saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti dia langsung menginisiasi sendiri. Ini fungsi interrupt-nya. Lalu, nah ini adalah inisialisasi portnya, mau jadi output atau input. Ini port C, port D, timer 1. Ini ada komentarnya juga langsung dibuat oleh programnya ya. Ini tidak terhubung gitu. Nah, tadi untuk yang interrupt, nah ini yang tadi kita nyalakan interrupt 0. Nah, diaturnya di sini. Ini ya, interrupt 0, ini buat jadi 1. Nah, ini untuk settingan ini sebenarnya teman-teman bisa juga lihat dari datasheet microcontroller yang dipilih. Nah, untuk kali ini saya mau coba juga setting timer. Nah, ini kan ada 3 ini timernya. Timer watchdog juga bisa digunakan ini untuk kalau misalnya programnya tertahan di suatu tempat gitu ya, nanti dia bisa otomatis nge-restart kalau di enable watchdog-nya, tergantung timeout-nya diaturnya berapa. Nah, sekarang saya mau coba setting misalnya untuk timer 1. Saya mau membuat pulsa yang 1 detik periodenya, tapi lebarnya 50%, setengah second, dan 25%, 0,25 second. Saya mau keluarkan di out A dan out B. Nah, ini saya pilihnya, ini teman-teman bisa coba sendiri juga. Ada banyak modenya. Saya mau pilih fast PWM. Out A-nya yang inverted atau non-inverted, ini disesuaikan aja. Saya pilih dua-duanya non-inverted. Lalu ini
berapa. Kemudian nah ini pilih dulu aja salah satu clock value-nya. Jadi requirement-nya sebentar, non-inverted. Nah ya, ini saya pilih yang ICR1 saja. Jadi periodenya ini diisi oleh 1000. Kelebihan 1000, lalu duty cycle A 25%, duty cycle B 50%, kita klik apply. Nah ini nanti didapatkan 1 second berhasil. Jadi ada settingan yang cocok untuk ini. Nah ini kalau teman-teman masih ingat di pelajaran ini itu yang akan menentukan lebar pulsanya. Lebar pulsa ini nanti kan timernya menghitung terus ya. Nah ini kan di sini langsung muncul generasi dulu nanti supaya terupdate yang sebelah kanan. Nah kalau teman-teman belum setting menjadi output, nanti dia akan keluar warning seperti ini. Ini kita do you want to configure? Ini boleh pilih yes. Ini yes karena dua-duanya dipakai. Oke. Nah ini ya, timer satunya sudah terinisialisasi. Nah ini F423, ini ICR1H, ICR1L, 423, ini yang A, ini yang B. Nah, baik, saya coba lanjutkan. Saya mau bahas sedikit. Ini input capture itu F423. Kita coba di sini di hex-nya. F423 itu desimalnya segini. Ini kita tulis 62499. Nah, yang A itu tadi kita mau settingnya 25%. Yang B itu 50%. Nah, kira-kira berapa nilai A? Nah, ini kan nanti timernya menghitung dari 0 sampai 62.000. Jadi 25% dari 62.000 itu 3D09 ini. Kita coba 3D09. 15625. 625 dan 50%-nya itu 7A12. 7A12. 31250. Nah ya, ini bisa teman-teman lihat. Ini sekitar seperempatnya dan ini setengahnya. Oke, kalau misalnya sudah cukup, settingnya sudah dirasa cukup. Ini untuk setting LCD, teman-teman bisa coba sendiri. User juga bisa ini. Nah, kita generasi di sini. Oh, ini ada converting, kita disable dulu saja. Generasi, oke. Nah, lalu kita klik yang di sebelahnya ini. Save. Generate program, save and exit. Kita klik. Nah, ini misalnya kita beri nama tes 3. Nanti ada 3 kali. Ini pertama file C-nya. Ini keluar satu lagi. Ini file project CVAVR-nya. Dan ini file code wizard-nya. Kita save saja. Oke. Setelah itu nanti muncul lamannya seperti ini. Teman-teman bisa mengcode di sini. Nah, ini untuk interrupt ya. Teman-teman bisa meletakkan kodenya di sini. Ini untuk settingnya. Jadi kalau mau diubah, teman-teman bisa langsung ubah di sini sesuai keinginan, atau bisa juga seperti membuat project baru tapi settingannya saja yang diubah. Nanti di copy, nanti bisa dipaste ke yang sebelah sini. Nah, ini kode utamanya di sini ya, di while 1. Place your code here. Nah, bagaimana cara mengcompile-nya? Compile-nya itu bisa dengan, nah ini, build atau build all sama saja. Saya build all.
ya, Shift F9 atau Ctrl F9 juga boleh. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya keluarnya ini, berarti ini udah benar ya. Program sekian. Oke, nah kita kalau misalnya ada sintaks yang error gitu ya, misalnya kita hapus project build all. Nah, ini nanti di sini keluar error. Nanti di sini nggak, yang tadi yang di bawahnya ini nggak ada. Yang di sini pasti di sini muncul ya errornya. Oke, begitu cara menggunakan CVFR ini. Nah, tadi setelah di-compile, nanti itu akan keluar file hex-nya. Nah, sebelumnya ini saya sudah coba buat ya. Nah, ini kan Atmega 8. OC1A ini output yang timer 1A, OC1B itu output timer yang B. Lalu, nah timer 2 outputnya di sini, di B3. Nah, untuk interrupt ini bisa di sini. Tadi programnya masih kosong ya, di yang program utamanya. Jadi, di sini seperti biasa, file hex-nya ini teman-teman bisa cari di, nah ini kan tadi di luarnya ada folder debug, lalu pilih yang exe. Nah, ini hex-nya ya, test 3. Kita klik oke. Nah, kita run simulasinya. Berarti nanti yang A ini 25, yang B 50 ya, atau kebalikannya, kita lihat. Kita play, tunggu sebentar. Oke, tadi ada sedikit masalah, kita play. Nah, ini belum muncul ya. Nah, sudah muncul, kita pause saja supaya bisa dilihat. Nah, ini saya setting di sini. Ini saya setting 0,25 mili. Lalu di sini ini tidak terlalu penting ya, karena nanti jadi 5 volt. Nah, ini kita coba lihat, kita geser sedikit ya, agak pas. Nah, ini 1 detik ya, dari ini low ke high 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Jadi ini yang A 25%, duty cycle-nya ini yang B 50%. Jadi ini bisa dibuat dengan mudah ya. Teman-teman mau buat angka yang lain, misalnya 35% atau yang lain-lainnya juga bisa dengan lebih mudah pakai setting wizard yang tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan CVFR-nya. Silahkan mengeksplor lebih banyak, dan juga teman-teman harus terbiasa melihat ini ya, datasheet ini, supaya bisa tahu setting-setting yang di CVFR itu sebenarnya dari mana gitu datangnya. Karena di datasheet ini ada semua. Misalnya kita mau cari tadi TCNT. Nah, ini kan ada di sini ya. Mode-modenya teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini timing diagram. Nah, seperti ini. Compare output mode non PWM, pas PWM, seperti ini. Ya. Ini kan tadi misalnya ada COM1A1, COM1A1. Nah, ini di CVFR-nya ini ada di sini. COM1A1 tadi. Nah, ini ya. 1A1 dia 0. Oh, ini 1A1 dia 1. 1A0 dia 0. Ini nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ini di sini apa artinya. Nah, ini ya. Ini normal atau apa. Ya, cukup sekian pengenalan CVFR-nya. Terima kasih. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang
cara mengupload file hex yang sudah dibuat, baik menggunakan Keil, CVAVR, atau program lainnya ini ke microcontroller. Nah, untuk kali ini akan digunakan program yang bernama ProgISP. ProgISP ini. Nah, kemudian pertama-tama teman-teman bisa memilih chipnya dulu ya. Chipnya misalnya di sini Atmega 8. Nah, teman-teman pastikan microcontrollernya itu sudah terhubung ke USB ASP. Nah, USB ASP-nya juga pastikan drivernya sudah terinstall. Nah, ini sekarang saya coba colokkan. Nah, kalau saat dicolokkan nanti kalau terdeteksi ini dia ada jadi warna hijau ya seperti tadi. Coba RD, read ID successfully. Nah, ini berarti chipnya microcontrollernya bisa terbaca. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini menu-menunya tidak terlalu banyak yang diubah-ubah sebenarnya kalau secara umum untuk upload. Nah, tapi untuk pertama kali penggunaan microcontroller kalau baru dibeli ini harus diperhatikan fuse-nya ini ya. Nah, untuk pengaturan fuse teman-teman bisa lihat di datasheet atau mau cari di internet penjelasannya. Nah, ini clock select. Nah, terutama untuk clock select ini ya karena nanti akan digunakan osilator eksternal atau kristal eksternal, ini nanti harus disesuaikan dengan kristal yang digunakan. Nah, kalau saya biasanya untuk Atmega 8 pakai C9EF. Nah, ini langsung berubah. Kita tulis write. Nah, kalau sudah write nanti sini ada fuse bit return successfully. Nah, kemudian untuk ininya load flash. Nah, ini file hexnya. Kita pilih yang open. Load flash file ini sudah. Kemudian kita pilih yang ini auto. Nah, nanti erase flash, write flash, verify, write view successfully done. Nah, ini berarti programnya sudah berhasil diupload. Nah, teman-teman tinggal cek nanti di rangkaiannya apakah berfungsi sesuai dengan yang sudah diprogram.